siang, selamat datang di Podcast Talk. Saya Linis Sartika yang akan memandu acara ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara pengekspor berbasis sumber daya alam. Salah satu komoditi ekspor yang diperdagangkan Indonesia di pasar dunia adalah cengkeh. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia yang banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu, beberapa negara mengimpor cengkeh dari Indonesia. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ekspor cengkeh Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020 ke Amerika Serikat. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 membuat berbagai aktivitas menjadi terhambat. Akankah ekspor cengkeh pada tahun 2020 juga terhambat? Dan akankah ekspor cengkeh Indonesia bangkit di tahun yang akan datang? Di sini saya bersama saudari Marta dan saudari Farida sebagai narasumber, dan juga kita kehadiran saudari Fai, saudari Risma, dan saudara Stefan sebagai penanya yang akan berbincang-bincang bersama dengan kami, dan juga beberapa penonton yang lainnya. Untuk saudari Marta dan saudari Farida, saya persilakan untuk memaparkan hasil analisisnya mengenai ekspor cengkeh Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2016 sampai tahun 2020. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Saudari Leni atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Farida dan rekan saya Marta akan memaparkan beberapa bahasan mengenai analisis data ekspor cengkeh ke USA dari tahun 2016 hingga 2020. Oke, untuk judul penelitian kami yaitu analisis data ekspor cengkeh USA dari tahun 2016 hingga 2020. Oke, di sini ada beberapa subbahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada data, lalu plot grafik, lalu plot ACF dan PACF, ada stasioneritas, uji diagnosis, dan pemilihan model. Oke, sumber data yang kami gunakan berasal dari web Comtrade, yaitu data ekspor cengkeh ke USA dari tahun 2016 hingga 2020. Dapat kita lihat data tiap tahun dari bulan Januari hingga Desember. Untuk tampilan datanya seperti tampil pada slide. Karena data yang kami gunakan belum stasioner, maka dilakukan differencing pertama. Dapat kita lihat untuk plot sebelum dan setelah differencing. Untuk plot sebelum terlihat ada tren menaik atau secara visual terlihat tidak stasioner. Lalu untuk plot setelah differencing, trennya berkurang atau secara visual terlihat lebih stasioner dari plot sebelum. Selanjutnya kita menganalisis plot ACF dan PACF sebelum dilakukannya differencing. Di sini plot ACF-nya menunjukkan bahwa lag data mengalami penurunan secara lambat dan linear menuju nol. Artinya data tidak stasioner dalam min. Ketika PACF dibentuk plot, terlihat bahwa ada dua lag yang keluar dari garis batas. Dari kedua plot tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner. Selanjutnya, melakukan perbandingan dengan plot ACF dan PACF setelah differencing. Untuk plot ACF-nya, pola dalam plot ACF sudah tidak terlihat menurun secara lambat dan linear menuju nol, dan terpotong pada lag 1 sehingga sudah stasioner dalam min. Untuk plot PACF-nya terlihat bahwa plot dipotong atau lag up setelah lag pertama dan lag kelima. Oke, selain melihat plot, kestasioneran data juga bisa dilihat dengan uji decay Euler. Karena value-nya 0,01 itu kurang dari alpha 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa data stasioner. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Marta. Oke, pada bahasan berikutnya ada diagnosis checking. Di sini bertujuan untuk mengetahui residualnya apakah white noise atau tidak. Kita fokus kepada yang p-value for leaching box statistik. Di diagnosis ARI 1,1 terlihat bahwa plot-plot titik-titik ini berada di bawah garis alpha yang artinya tidak white noise. Sedangkan di diagnosis ARI 1,1 terlihat bahwa titik-titik ini berada lebih dari alpha, yaitu lebih dari 0,05 yang berarti memenuhi white noise. Kemudian yang diagnosis IMA 1,1 titik-titik ini berada di bawah alpha yang artinya tidak memenuhi white noise. Selain itu,
kita juga menganalisis diagnosis ARI 1,2. Di ARI 1,2 terlihat bahwa titik-titik L-June-Box statistik ini berada lebih dari alfa yang artinya memenuhi white noise, dan juga diagnosis ARIMA 112 juga memenuhi white noise. Pemilihan model yang pertama ada model ARI 1,1. Di sini AIC-nya 1405,603, BIC-nya sama dengan 1409724, dan RMSI-nya 4214709. Residual berdistribusi normal dan tidak memenuhi white noise. Kemudian ARIMA 1,1, AIC-nya 137401, BIC-nya 138.0.191, RMSI-nya 30365.63, residualnya berdistribusi normal, box spot-nya memenuhi white noise. Kemudian yang ketiga ada model IMA 1,1 dengan AIC-nya 1388.986, BIC-nya 1393.107, RMSI-nya 35486.67, memenuhi residual berdistribusi normal tetapi tidak memenuhi white noise. Kemudian ARIMA 112 dengan AIC-nya 1374.685, BIC-nya 138.2.926 dengan RMS-nya 6. Dan di sini itu tidak teridentifikasi dengan residualnya berdistribusi normal dan memenuhi uji white noise. Kemudian yang terakhir ada model IMA 1,2 dengan AIC-nya 1372,685, BIC-nya 1378,866, RMS-nya NaN tidak terdefinisi, kemudian dengan residualnya berdistribusi normal dan memenuhi white noise. Maka dari pemilihan ini kita juga menguji lagi yaitu dengan EACF. Pengujian EACF ini dilihat mengenai titik-titik 00 yang berdekatan dengan X dan membentuk segitiga. Di sini ujung 00 yang membentuk segitiga yaitu berada di AR1 dan MA1. Sehingga berdasarkan hasil estimasi parameter ARIMA telah didapatkan model yang memenuhi syarat AIC dan BIC terendah, memiliki RMSE terkecil, dan memiliki residual yang bersifat white noise dan memenuhi uji normalitas, yaitu model ARIMA 111. Persamaan model ARIMA 111 di sini yaitu rumusnya model ARIMA 11 yaitu 1 min B dalam kurung 1 min C1 B dalam tutup kurung ZT sama dengan 1 min theta 1 D tutup kurung alpha P. Kemudian ini kita jabarkan lagi dan kita masukkan koefisien masing-masing dengan C yaitu koefisien R dan theta merupakan koefisien dari Ma. Dan didapatkan hasil akhir yaitu ZT sama dengan 0,4952 ZT min 1 plus 0,508 ZT min 2 plus alpha T min alpha T min 1. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan Farida. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara Kak Leni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Farida dan Saudari Marta. Pada kesempatan kali ini, apakah ada audiens yang ingin bertanya kepada Saudari Marta dan Saudari Farida? Saya persilahkan. Perkenalkan, saya perwakilan dari mahasiswa Universitas Airlangga. Saya Risma. Sebelumnya terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan ditunjukkan bahwa data telah dilakukan differentiating, yaitu mengapa perlu dilakukan differentiating pada data tersebut, dan apakah akibat apabila kita tidak melakukan differentiating pada data yang akan kita uji. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Risma atas pertanyaannya yang merupakan perwakilan dari mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya kembalikan ke narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Risma. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Risma tadi. Saya akan menjawab pertanyaannya.
Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep differencing ini berfungsi untuk mengatasi permasalahan pemodelan jika terdapat proses yang tidak stasioner dalam min atau terdapat kecenderungan. Ide dasar differencing adalah mengurangkan antara pengamatan sekarang atau ZT dengan pengamatan sebelumnya atau ZT-1. Pada data ekspor cengkeh ini terlihat data tidak stasioner dalam min, hingga diperlukan differencing untuk menstasionerkan datanya. Apabila data yang akan dianalisis sudah stasioner dalam min, maka kita tidak perlu melakukan differencing. Namun apabila data tidak stasioner, maka perlu dilakukan differencing untuk memperkecil atau meminimalkan kekeliruan model yang dihasilkan. Begitu jawaban dari narasumber. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih dari narasumber Farida atas jawabannya yang sudah menjawab pertanyaan dari Risma perwakilan dari mahasiswa. Selanjutnya, jika ada audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Fani, perwakilan dari konsumen. Di sini saya izin bertanya, berdasarkan visualisasi yang telah ditampilkan, terlihat bahwa ekspor cengkeh mengalami penurunan di tahun 2020. Kira-kira mengapa hal tersebut dapat terjadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Fani yang merupakan perwakilan dari konsumen. Di sini saya kembalikan kepada narasumber yang ingin menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Fani. Jadi, apa yang membuat cengkeh mengalami penurunan pada tahun 2020 untuk ekspornya? Itu karena, seperti yang kita tahu, karena terdapat pandemi, sehingga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya ekspor impor. Terima kasih kepada Farida yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Fani yang merupakan perwakilan dari konsumen. Pada kesempatan kali ini saya membuka untuk sesi yang terakhir. Apakah audiens ada yang ingin bertanya? Oke, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Steven Swignyo, saya perwakilan dari eksportir. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana prospek ekspor cengkeh ke USA dalam jangka panjang, dan bagaimana perkiraan ekspor ke depannya, akankah naik atau turun dalam 3 atau 5 bulan ke depan? Baik, terima kasih kepada Saudara Stefan yang merupakan perwakilan dari eksportir. Di sini saya kembalikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Oke, izin menjawab untuk eksportir Stefan. Jadi untuk prospek ekspor cengkeh ke USA itu sebenarnya belum tahu pasti karena kita juga tergantung kondisi, apalagi ini ada pandemi COVID. Jadi belum tahu pasti, namun kalau perkiraan 5 bulan ke depan bisa kami paparkan sebagai berikut. Jadi di sini terlihat bahwa grafiknya tuh bisa naik atau bisa turun. Lebih jelasnya itu untuk bulan Januari 2021 itu sekiranya 132.397 kg ekspor cengkeh ke USA dengan minimal paling tidak itu terdapat 72592,8 kg atau paling maksimal ekspornya itu 192.201. Bulan Februari 2021 itu perkiraannya untuk ekspor cengkeh 132.416 dengan minimal ekspornya 6871,6 kg dan paling banyak ekspornya yaitu 196.121. Sedangkan bulan Maret 2021 perkiraannya yaitu sekitar 132.414.000 kg dengan batas paling minimum ekspor yaitu 63903,3 dan batas atasnya yaitu 200925. Kemudian di bulan April sendiri perkiraannya itu sama 132.41,4, tetapi di sini perbedaannya yaitu terdapat di batas minimum dan maksimumnya perkiraannya. Batas minimumnya yaitu 59509,7, batas atasnya yaitu 205.319. Kemudian di bulan Mei 2021 perkiraannya yaitu 132.414 dengan batas minimumnya 55358,3 dan batas atasnya 209.470 kg. Semua perkiraan ini itu alfanya 5% sehingga tingkat kesalahannya minimum rendah. Saya kembalikan lagi ke MC.
Ya, terima kasih kepada Saudari Marta yang sudah menjawab pertanyaan dari Stefan yang merupakan perwakilan dari eksportir. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penanya, yaitu Saudari Fani yang merupakan perwakilan dari konsumen, Saudari Risma yang merupakan perwakilan dari mahasiswa, dan Saudara Stefan yang merupakan perwakilan dari eksportir. Serta terima kasih banyak juga kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita yang sudah bertanya. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah mendengar banyak bagaimana narasumber telah membuka wawasan kita, bagaimana forecasting dapat membantu melihat peluang ekspor cengkeh di Indonesia secara garis besar. Kita juga tahu bahwa di tahun berikutnya ekspor cengkeh ke Amerika Serikat meningkat atau menurun, sehingga ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas cengkeh. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sampai jumpa di lain waktu.